Oke, semuanya, malam ini aku coba untuk berbagi terkait dengan penelitian bagi rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang mengerjakan proyek atau tugas penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, di sini seperti biasa, eh, aku coba untuk mengeksplor terkait dengan database Scopus. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang belum memahami apa itu Scopus. Jadi database Scopus itu adalah eh, pusat data ya, yang memberikan informasi terkait dengan berbagai jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, bahkan dataset untuk melakukan beberapa analisis ataupun penelitian. Dan biasanya kebanyakan di Scopus itu juga memiliki beberapa tingkatan seperti mulai dari Scopus kuartil 1 sampai dengan kuartil 4. Nah, untuk rekan-rekan yang baru pertama kali menjelajahi tentang Scopus, nah di sini adalah tampilan dari Scopus. Rekan-rekan bisa melihat bahwa untuk di laman awalnya adalah start exploring, mulai dari documents, authors, research discovery, sampai organization. Itu adalah eh, adalah tools-tools bagi teman-teman untuk melakukan browsing di laman Scopus. Untuk di bagian dokumen sendiri ini nanti ada beberapa bagian, mulai dari uh, all files, kemudian artikel title, sampai dengan language-nya. Tapi biasanya saya pakai adalah artikel title. Jadi misalkan kita bisa langsung secara spesifik mengarah pada judul penelitian yang mau kita coba cari yang sebagai sumber rujukan dari penelitian kita. Nah, di sini em, saya coba untuk menuliskan 1 sampai dengan 2 keywords terkait dengan topik penelitian yang mau saya explore, yaitu masalah ESG, dan yang kedua untuk eh, di negara mungkin emerging ekonomis. Nah, jadi beberapa siswa itu kadang menggunakan 2 kata kunci, ada yang hanya menggunakan 1 kata kunci, tapi itu tergantung dari kebutuhan rekan-rekan ketika ingin mengeksplor topik penelitian di database Scopus. Kan kita coba search. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang memiliki rujukan pada topik ESG dan juga emerging economies, yaitu ada sekitar 8 dokumen. Itu bisa teman-teman lihat di sini hampir semuanya itu mengarah pada penelitian terkait dengan topik yang kita cari tadi. Tapi biasanya ada beberapa penelitian yang terkadang itu justru dia multidisiplin. Jadi kita bisa menspesifikasikan dengan melihat pada subjek areanya. Di sebelah kiri ini kita spesifik pada topik di subjek area Business Management and Accounting. Jadi nanti yang penelitian dengan topik serupa pada subjek area yang berbeda, dia akan ter-exclude dengan sendirinya. Pada akhirnya kita akan menemukan 7 dokumen ini. Jadi 7 dokumen ini adalah dokumen-dokumen atau jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang membahas topik terkait dengan ESG dan emerging economies. Nah, kita bisa lihat di sini board characteristic and ESG disclosure in energy industry dan lain sebagainya. Dan beberapa autor yang sering menulis penelitian terkait dengan topik ESG dan emerging economies. Nah, biasanya dari sini eh, rekan-rekan bisa mengelola menjadi beberapa ide sehingga
bisa melihat bagaimana keterkaitan antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Oke, itu adalah database Scopus. Nah, yang kedua adalah Google Scholar. Ini mungkin yang sangat familiar dengan rekan-rekan mahasiswa ya. Kalau ingin melihat penelitian ilmiah di eh, website yang gratis ya, free access-nya itu di Google Scholar. Nah, biasanya kalau Google Scholar itu tidak spesifik. Dia kenapa tidak spesifik? Karena di Google Scholar itu tidak hanya jurnal internasional bereputasi, tapi juga beberapa jurnal nasional ya, yang terindeks Sinta ataupun Garuda dan sebagainya itu. Tapi nanti teman-teman bisa apa namanya mencocokkannya dengan melihat di Simago apa jurnal ranking ya. Jadi simagojr.com biasanya. Oke, kita coba cek juga di Google Scholar terkait dengan ESG and emerging economies. Economies. Nah, di sini ada beberapa artikel yang langsung merujuk pada jurnal internasional seperti di sini ya, Science Direct, apa namanya database-nya dari Science Direct. Kita bisa klik coba salah satunya, itu terkait dengan ESG activities and banking performance di Journal of International Financial Market, Institution and Money. Nah, ini dia terindeks Scopus, gitu ya. Kalau di sini kita bisa mengecek di bagian bawahnya ada abstrak gitu ya sampai dengan uh, keseluruhan isi dari artikel tersebut. Kita bisa juga download secara gratis melalui mengklik ini ya yang ada warna biru ini, view PDF. Lalu kita bisa diarahkan pada tampilan dokumen seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mendownload artikel ini dan kita bisa gunakan sebagai referensi dalam menulis naskah ilmiah. Oke, yang terakhir yang saya mau coba kasih tahu adalah setelah Scopus, Google Scholar adalah Web of Science. Ini juga menjadi salah satu tools ketika teman-teman ingin mencari referensi dalam menulis naskah ilmiah, penelitian, project, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, di sini adalah Web of Science, Master Journalist, dan ini beberapa ada yang gratis langsung bisa diakses, ada juga yang harus kita apa namanya ya subscribe terlebih dahulu. Tapi beberapa bisa juga kita apa namanya kita cek di Google Scholar sehingga kita bisa mendapatkan artikel tersebut secara gratis. Nah, contohnya di sini saya ingin mencari artikel dari artikel Accounting Research Journal. Jadi kita search jurnalnya. Nah, di sini udah kelihatan ya Accounting Research Journal itu dia terindeks di Web of Science. Kita bisa lihat profilnya di view profile page. Oke. Nah, kemudian di sini harus apa namanya teman-teman harus login dulu ya. Jadi teman-teman harus registrasi kemudian sampai punya akunnya sehingga teman-teman bisa mengakses Web of Science ini. Oke. Nah, di sini ya. Jadi di sini adalah tampilan untuk jurnal yang mau kita cari ya. Jurnal database-nya yaitu Accounting Research Journal, kita bisa visit site dan kita akan diarahkan kepada tampilan laman jurnal. Dan di sini ada banyak sekali volume dan isu yang bisa teman-teman gali lebih dalam gitu ya. Atau nanti misalkan teman-teman ingin secara spesifik mencari topik tertentu seperti di Google Scholar dan Web of database Scopus, berarti teman-teman juga bisa mengecek di Web of Science ini bagian coba kita lihat, return to search.
Oke, coba kita search untuk ESG. Oke, nggak bisa ya ternyata dia harus spesifik pada jurnalnya. Jadi kita nggak bisa mengecek ke, apa namanya, by manuskrip. Tapi di sini kalau kita lihat di bagian tabel atas itu ada match, untuk manuskripnya. Jadi coba kita, harus ketik ya secara lebih lengkap untuk judul penelitian yang mau kita cari, seperti itu. Ya, jadi itu adalah 3 tools yang berguna, 3 website yang berguna untuk, kita melakukan eksplorasi penelitian ilmiah. Oke, mungkin cukup sekian dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan.